Oh gini. Kalau di sekitar sini perpanjang SIM berapa ya? Anjing. Beda, gua kan Bekasi masuknya. Ini kan masuknya di mana? Diseriusin lagi anjing. Lu berarti dan mogot ya? Dan mogot gue. Dan gue jawab lagi. Apa ya? Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di podcast With Benefit. Sekarang gue ada sama siapa nih ya sebelah gue? Bukan lu yang mimpin podcast iya. ini. Oh iya, salah ya. Kayak Karena gue... udah ada pasangan lu di sini. Jadi kita akan gimana? mulai podcast ini untuk ngebahas soal relationship. Oke. Agak gagal tadi ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja nggak apa-apa. Untuk kali ini kita kedatangan tamu kita yang kayaknya ini paling terkenal kayaknya yang masuk ke Basic Media nih kayaknya. Wah. Ada Mas Batembang. Ya, apa kabar nih Mas Batembang? Aduh. Aduh semuanya. yang kayak gini ini bikin gue nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Baik. Samsu. Oke. Sudah mabui hari ini? Aduh, belum. Enggak, aku belum ya. Ini kan bulan puasa ya. Tuh, gimana ya? Kita langsung ke pembahasan deh. Ini kalian kan, lu bacaan udah berapa lama sih? 6 bulan baca. Tapi lu, Jalan. sorry, sebelum ngomongin jauh, lu ada tembak-tembakan gitu nggak sih? Mau nggak jadi pacar aku? Gue berdua nggak pengen ada kayak gitu. Cuman kayak itu kayak Harus diberikan status. iya kayak ada seremoni sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Nah, Cuman nggak mesti juga sih sebenarnya. Setiap pasangan mesti ada yang kayak gitu. Ada caranya ada masing-masing. yang Emang gitu. iya. Nah, kan nih yang kayak gini nih, gue selalu. Tapi kaget. pada akhirnya nembak. Kita Itu sih tanggal berapa tuh kalau boleh tahu? 26. Mm-mm. Enggak. Apaan sih? Lu nerima gue tanggal 26. Oh iya. Nerimanya tanggal 26. Itu kadang yang bikin gue juga bingung tuh. Kan ada prosesi nembak, ada prosesi diterima. Cuman kan ada beberapa pasangan yang ada ceweknya yang langsung nerima nih. Ada juga yang disuruh nunggu dulu nih digantung berapa lama, terus diterima, abis itu diterima gitu kan misalkan. Yang diambil tuh ketika nembak atau pas diterima nih? Diterimanya. Pas diterima, berarti tanggal 26. Iya, kayak misalnya lo di kantor mau minta tanda tangan bos lo. Pasti kan si bos lo tanda tangannya pas tanggal itu kan. Oh, bobo kantor nih parah. Iya, kenapa sih? Kan kita lagi bahas apa kenapa Aduh, kantor lu. Gak apa-apa. Oh iya benar. Tapi kalau nembaknya tanggal berapa? Beda berapa lama? Beda cuma sehari. Beda sehari sih. Beda sehari. Nggak lama. Iya, ya kayak malamnya nih tanggal 25 dia mengungkapkan Cail. Oh iya benar. Iya. Terus habis itu ya Kok gue geli ya? itu pas 26-nya pas kayak jam malam lah pokoknya. Masih Mau tengah bobo. malam mau bobo. Habis itu ciuman. Aduh, Oh langsung. siapa yang naruh sini? Oh, iya. Sorry. Gue gak kuat nih kayak gini-gini ya Allah. Oke, balik lagi ke pembahasan. Berarti lu ketemunya awal di mana? Bumble. Wih. Kita kenalan dari Bumble. Gimana ceritanya gimana? Bumble ya. Kalau Bumble kan emang cewek kan yang nyapa ya. Iya. Ya udah, nyapa dia. Ngobrol. Enggak, pick up line gimana lu nih waktu Apa ya? Anjir gue lupa lagi. Sumpah aku lupa. Lupa ya? Heeh. Kalau misalnya gue yang jadi cewek, gue bakal nanya yang normal, paling normal tuh gue paling nanya, ukuran ubin kamu di rumah? si normal. Gue ngebukanya yang sangat normal aja. Iya. Kayak ayah. Kebetulan bertanya kan emang normal kan kamu. hah? Lumayan. Oh masih lumayan ternyata. Nggak serius gimana waktu itu awal-awal lu ngebukanya? Kayak nanya ya basa-basi lah ya. Iya. Kayak gue sih pembuka nih, bisa banget nih gue membuka sesuatu. Jadi kayak pertanyaan basa-basi. Terus ya udah chat cuma kayak 2 hari chat. 2 hari. 2 hari atau 3 hari ya. Terus ngajakin terus minum. minum. Ngajakin minum. First date kita di taman. Taman Gajah. Taman Gajah di ada daerah Mawangsa di itu loh. Mawangsa. Oke. Dekat banget sama kantor dia. Yang Enggak, aku waktu itu oh masih ya, belum- masih yang di daerah Senopati. Iya. Yang sebelah Pamulang. Ya jauh. Oh iya, aduh. Ngelawak itu gue sebenarnya tadi. Sorry. Habis Sorry. itu kebetulan gue emang lagi ngedate sama sahabat gue di taman situ. Dan Iya. harinya sama kayak gue mau ketemu sama dia. Enggak ya? Harusnya besok 2 hari setelah itu atau gimana gitu. Gimana Gue nih? bilang aja langsung aja sekalian nih gue lagi di sini.
Lo kalau mau ketemu kayak sekarang deh mantep nih. Jadi bertiga gue ketemunya. Iya. Oh berarti bukan bener-bener yang first date berduaan Cuma gitu? berdua enggak. Ada sahabatnya dia waktu itu. Gue udah tahu dia udah kelilingin itu taman. Gue pernah nggak tahu aja. Kayak ini dia deh. Kelilingnya tuh gara-gara gue mau nyari parkir nggak ada, sayangku. Oh iya susah di situ kan. Iya. Kan soalnya emang tongkrongan truk. Oh. Mobil mesin. Emang Kios jalur gitu Pantura ya, ya. daerah Senopati jalur bener. Pantura. Apa Dharma Wangsa ya tadi? Dharma Wangsa. Emang jalur Pantura sih, emang jalur banyak truk gitu sih emang. Tegal. Abis itu kan Gombong. Alas Roban agak belok Yo kiri. lanjut. Main cobain Popeye dikit gitu loh. Cuman selalu gagal. Selalu ger nih Mas Bayu ini, gila. Tapi gue tuh inget Bayu waktu yang waktu Bisik bikin acara kemudian kan lu ikut ya. Iya. Terus kita beli minuman ringan lah waktu itu kan. Ringan. Oh iya, saya ingat. Ya kan, yang beli minuman ringan itu yang hujan-hujan. Gue tuh sempat nguping, lu waktu itu lagi ngobrol sama Ahmad Smith. Oh, iya. Yang kebetulan emang temennya nih, Iya. yang sebelum kenal lu, Iya. kenalnya ya Smith duluan kan. Lu sempat Personilnya mau ini kan. Spice Girl emang, kebetulan dia personilnya Spice Girl. Salah lagi. Aduh, gimana? Kamu mau apa? Morrissey. Itu tuh teman-teman Morrissey kan. Lanjut. Iya, lanjut. Ya, kita beli minuman ringan. Ya beli minuman ringan. Iya, Terus gue malam-malam. sempat nguping dikit. Gue lupa awalnya itu obrolannya gimana. Cuman lu waktu ngedeketin Ney itu lu ada dua pilihan saat itu. Dua pilihan itu diberikan sama Ney. Yang gue denger ya, lu ngechat gua atau lu ibaratnya deketin gua emang mau deket serius atau lu cuman mau friends with benefit aja sama gua. Oh iya, lu ngupingnya gitu ya? Iya, yang gua denger gitu. Padahal pertanyaan itu ada di depan muka gue ketika baru pertama kali ketemu. Yang di Dharma Wangsa itu. Iya. Gue baru sekali digituin cewek, makanya gue langsung diem tanya sama dia. Gue cuma minum nyambut orang ngobrol. Jadi kan gue bawa teman gue kan, ya mereka ngobrol, gue anjing gue baru sekali diginiin sama cewek. Berarti lu setelah itu berniat untuk ngedeketin Ney lebih serius atau emang sebelumnya lu emang cuma pengen Ya orang-orang mau dekat sama cewek pasti pengennya serius. Pas ketemu pertama kedua kali mungkin kan ketemu nanti kayak chemistry. Kayak misalnya lu udah ketemu dua kali, oh selera musiknya sama nih, kayaknya lanjut jalan nih enak nih gitu. Oke. Pasti kayak ketemu kedua ketiga tuh baru bisa lo punya Pilihan. lo mau lanjut apa enggak. Nah berarti sekarang yang gue tanya ke Ney, kenapa lu memberikan dua pilihan itu sama Mas Batembang ini nih? Karena Apakah histori sebelumnya atau ada maksud lain? dari histori sebelumnya juga sih, maksudnya gue terakhir pacaran itu SMA. Abis itu deket sama orang tapi kayak ya udah berujungnya nggak pernah jadi gitu kan. Nah kayak berdasarkan pengalaman gue yang sebelumnya juga, histori gue sebelumnya kayak saat ketemu dia gue udah nggak mau yang deket-deket tapi nggak jelas. Jadi ya gue mengeluarkan statement itu dari awal. Jadi gue ya kalau mau serius ayo, kalau yang mau cuma jadi friends with benefit ya ayo, tapi bilang dari awal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu setelah lu nanyain itu ke Bayu dan Bayu nunjukin keseriusannya, lu masih ada ketakutan gak sih kayak Ada mukanya. dari mukanya? Gue yang jawab. Lu yang jawab lagi. Iya. Lu ngerasa itu Kayaknya berarti? sebulan 2 bulan dia takut. Oke. Takut cuman ya lu udah mulai, lo harus jalanin dan harus lo selesaiin sih gitu. Nah, balik lagi ke Denny. Kan lu tadi bilang lu terakhir pacaran SMA, berarti kurang lebih 5-6 tahun lu ya diisi dengan yang kayak gitu-gitulah mungkin ya kalau bisa gue bilang. Terus kenapa ibaratnya ketika Bayu datang lu luluhnya karena apa dengan Mas Bayu ini? Bisa aja. Belum dijawab, belum jawab. Karena apa ya, effortnya dia sih untuk Cancer ya emang yang effortnya dia tuh ada, dia memperlihatkan effortnya kalau emang ya dia serius ke gue. Dari awal kan emang gue udah statement seperti itu, dia memberikan ke gue tuh ya effortnya beneran ada, yang tiap hari dia nyamperin gue di kantor, padahal biasanya gue tuh pulang kantor tuh udah di atas jam 11 malam apa segala macem. Dia tuh kayak cuma sekedar untuk ketemu, ngobrol sebentar, habis itu kita masing-masing pulang, ya udah. Tapi effortnya dia memperlihatkan ya effort dia. Apa yang lu ingat effort yang paling akhirnya bikin diri lu kayak anjing dia serius lagi nih sama gue? Apa effort yang aku yang belum paling tahu nih. yang paling gimana gitu? Kamu pilih dulu gelasnya mau yang mana? Yang bola tuh. Kenapa sih kita selalu menyalakan gelas di sini? Waktu
itu pas banget hari pas dia menanyakan ke gue untuk jadi pacarnya dia sih. Itu jadi ceritanya gue lagi ada suatu acara lah, waktu itu masih gue sama sepupu gue Kinan masih ngurusin kopi gitu. Ada sepupunya Kinan bikin nikahan di Bogor. Ya itu kita buka booth buat kopi, stand kopi gitu kan. Nah dia tuh memperlihatkan kalau dia tuh ya ngebantuin kita berdua. Dia juga care dengan sepupu gue gitu loh, kayak oke. Oh, maksud gue juga pernah bilang sama Sine kayaknya gue nggak cuma sayang sama lo sih nih, kayak sama brand dia yang kopi itu, sama sepupunya, sama abangnya gitu loh. Gue udah sampai tahap itu, nggak tahu kenapa. Apa emang gue cuma mau mengelu-elukan biar lo jadi terpana gue ngomong kayak gitu, atau emang gue ikhlas ngomongnya. Tapi ternyata itu ya sebelum pacaran. Apa sih sebelum nembak? sebelum pacaran. Jadi ceritanya dia tuh nembak gue setelah banget acara nikahannya itu. Kita di rumahnya Kinan di Bogor, lagi ngobrol-ngobrol di depan. Ngobrol bertiga, beneran bertiga ngerokok di teras luar gitu. Out of nowhere tiba-tiba dia tuh nanya. Tapi emang ngomongnya kan udah menjurus ke situ kan. Aku suka ada clue-clue gitu yang bikin kamu Kok gitu? Ini ada visualnya loh. Aku takut deh. Terus ada ngomong, ibaratnya gue lagi ngomong A, B, gue langsung T-nya tuh langsung, ya udah kamu mau jadi pacar aku nggak? Di depan sepupu gue dia menanyakan. Oh, gitu ada sih. saksinya. Ada saksinya. Luar biasa. Jadi dia nggak personal cuma ngomong ke gue, ada saksinya nih. Terus kayak, hah? Gue diem doang tuh waktu dia tanya. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Beneran yang terucap dari mulut gue saat itu tuh itu doang. Terus ya udah kita lagi lanjut ngobrol lagi, gue belum jawab. Abis itu pulang ke Jakarta, balik dia kebetulan nginep di rumah gue. Ya udah habis itu baru dia gue jawab. Ayo udah. Itu kayak seru banget gitu loh, 3 hari. Enggak. Iya, 3 persiapan hari. dari persiapan, terus acara, terus ya abis itu capeknya tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Kita berangkat bertiga, pulang juga bertiga ke Jakarta. Iya. Jadi kayak itu kayak udah rumahnya dia. Itu kayak udah gua bertiga doang yang tinggal. Jadi kayak gua merasa seru gitu loh. Tapi kalau mau ngelihat masalah, bukan masa lalu ya, maksudnya histori-histori yang sebelumnya gitu. Ya ini bukan maksudnya mau menjelekan yang sebelum-sebelum dari kalian ya gitu. Gue cuma pengen tahu aja sih, lu apa sih yang ngebedain dari masing-masing dari kalian tuh dengan yang sebelum-sebelumnya? Maksudnya kayak Bayu dengan mantan-mantannya, Nih dengan mantan-mantannya, apa sih yang ngebedain sampai akhirnya ini kayaknya nih beda nih sama yang lain-lain gitu? Silakan dijawab dulu Mas Tembang. Mantan gue terakhir itu umurnya sama kayak dia. Oke. Tapi apa ya? Dewasanya dia udah nggak pas gue pertama kali ketemu jalan. Gue harap sih dewasa nih orang gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, gue ngobrol sama dia, dekat sama dia, ngobrol, jalan-jalan, minum segala macam. Tapi nggak tahu deh kalau bahasannya ya bikin, ya ini dewasa nih kayak ini. Tapi beda nih kayak gitu. kalau nggak tahu ya, ini menurut pandangan gue aja. Kadang istilah dewasa tuh kayak abu-abu deh. Maksudnya kayak garisnya tuh nggak jelas gitu. Maksudnya dewasa ini dewasa kayak apa? Pemikirannya. Pemikiran. Terus cara dia feedback gue ngobrol, gue bertanya sesuatu, dia nanya lagi. Kok gitu agak loh. berlatar belakang, agak beda ya dengan yang kita tahu di Bisik ya. Kok kayaknya tidak ada kedewasaan-dewasanya akan ini manusia ya, kayaknya ya, nggak tahu nih. Yang saya lihat. Ya mungkin itu dari deep down diri gue sendiri ya, jadi kayak memperlihatkan ya gue kalau ke pasangan ya beda gitu loh. Oh, Ya sih. Oke. Di depan Ceritain semua sih, dia pasangan. ceritain semuanya. Gue dari awal udah selalu belak-belakan sih ke dia story gue sebelumnya. Terus gue pernah ada masalah apa segala macam tuh gue dari awal udah ngomong nih, gue punya story kayak gini. Lo kalau mau lanjut ya silahkan nih. Tapi kalau mau mundur ya itu gue persilahkan banget. Nah kalau dari lu sendiri nih gimana nih yang tadi yang gue tanyain, maksudnya dibanding dengan mantan-mantan lu atau yang mungkin sebelumnya menjalin kedekatan sama lu, karena kan ibaratnya mungkin keseluruhan dari orang-orang yang ngedeketin lu tuh sebenarnya ada jalan untuk seperti Bayu gitu, maksudnya kayak pengen berusaha untuk ngedeketin lu lebih jauh lagi gitu loh. Cuman lu memberikan kesempatan untuk Bayu, yang lainnya mungkin
akhirnya putus tengah jalan gitu. Yang membuat lo kayak gitu gimana? Sebenarnya itu it's about time juga sih ya. Mungkin yang sebelumnya gue belum pernah kepikiran untuk yang menuju ke hal yang serius. Karena gue dari dulu aja pemikiran gue akan nikah punya hubungan serius itu ya mungkin akhir umur gue mau menuju 30 gitu. Di akhir umur 20 gue baru punya relationship yang benar nih. Gue tuh ya lebih focusingnya sekarang tuh lebih ke karir apa segala macam, tapi maksudnya ya dengan segala effortnya, terus juga komunikasi, karena gue selalu bermasalah tuh dari dulu di komunikasi itu nggak berjalan dengan baik, terus kayak nggak pernah tersampaikan apa yang ada di otak gue. Mungkin gitu ada satu hal yang cuma dipengenin si cowok dia yang dulu itu, makanya komunikasi juga jarang. Oke. Ya bisa Ya bisa kita jadi. sebut, bisa kita mungkin. Bisa jadi sih. Bisa jadi Ya kan, seperti tapi nggak itu. tahu, makanya kayak ya gue udah pernah kayak gitu, gue udah nggak mau lagi dong. Maksudnya gue belajar dari pengalaman sebelumnya. Udah nggak mau lagi gue yang kayak cuma sekedar hahaha tapi nggak jelas juntrungannya kemana. Makanya kayak setelah dia datang nih ke hidup gue, terus juga gue udah emang selalu komunikasinya baik kok tiap hari, ya udah. Tapi tadi gue menarik sama pemikiran lu yang lu sempat berpikiran lu pengen melepas lajang lu di usia 30-an ya atau 20 akhir gitu. Karena kan kebanyakan kayaknya cewek rebel ya, pengennya ya nggak tahu ya, ini takutnya seksis lagi nih gimana ya, pengennya ya 25, 24 gitu. Kadang udah di umur 26, 27 tuh kan katanya udah lampu merah kan. Baik itu dari segi kesehatan ya kan, maksudnya lu punya anak segala macam gitu kan, atau dari segi psikisnya juga. Kalau lu kenapa lu punya pikiran kayak gitu dulu? Karena pertama emang gue gak terlalu fokus mencari hubungan yang serius sebelum-sebelumnya. Terus juga ya apa ya, gue emang lagi gak deket sama siapa-siapa, jadi emang gue fokus ke diri gue sendiri. Gue lagi di transisi, gue lebih mencintai diri gue sendiri. Terus gue juga lebih menelaah ini gue harus punya jalan tuh kayak gini. Gue udah menyusun step-step gue kayak gimana gitu loh sebelumnya. Terus juga ya gak pernah ada hubungan yang serius, jadi ya udah gue nggak pernah beneran mikir gue akan nikah cepet apa segala macam tuh nggak pernah. Maksudnya kayak di bokap nyokap gue tuh selalu nanya, kamu nggak punya pacar apa deh, nggak ada yang mau dikenalin apa segala macam. Gue tuh kayak siapa yang mau dikenalin, nggak, emang nggak ada, emang lagi nggak deket sama siapa-siapa. Jadi ya udah, pemikiran gue ya gue sekarang fokus aja dulu sama karir gue gitu. Tapi nyesel gak sih lu milih karir lu ya? Sekarang akhirnya kan karir lu sangat berat banget. Enak sambil makan mie ayam. Iya, dinikmatin aja sih ya, gimana ya, kan butuh duit juga nih kan. Tapi jangan maksudnya kamu karena BU sih. Maksudnya ya kamu udah dapet kayak gitu, berarti lu udah start, ya lo jalanin, lo harus sampai fit. Itu Profesor Batembang, ladies and gentlemen, gila. Manager. Tapi lu minder gak sih waktu awal-awal deketin dia? Apalagi ya, sorry, waktu lu dikasih dua pilihan itu, kalau gue sih jiper, lu nggak tahu. Gue jiper. Gue pulang itu kita mana? Pokoknya gue pagi balik ke kosannya si Rifki, sahabat gue ini. Oke. Gue baru nyampe di kosan dia. Hah? Dia udah langsung nanya gini, jadi gimana ya? Jadi nggak ada gimana semalam gitu kan? Nggak ada, langsung. Jadi gimana nih sama yang ini? Udah. Gue mau serius sih. Gue bilang gitu sama si Rifki. Oke, udah. Ya udah gue doain gitu. Sampai pada akhirnya kemarin gue lamar secara pribadi, dia sampai pada nggak percaya orang. Iya. Karena kelihatannya gue itu sangat masih bermain-main gitu loh. Kenapa itu yang orang gue bisa kemas? Nggak sengaja gue kemas sih, emang ya gue gitu aja udah gitu. Oke. Tapi ini kan lu ya nggak tahu ya, namanya sosial media kan emang apa ya, platform untuk pamer gitu ya. Lu kan berdua nih kayaknya kesannya sangat-sangat apa ya, romantis. Sangat-sangat deket banget gitu. Ada cemburu-cemburuannya nggak sih?
Dia lebih jatuhnya cemburuan. Gue cemburu banget. Apalagi backgroundnya kan dekat dengan banyak laki lah. Iya. Saya di sekitarnya pun circle-nya juga banyak laki. Di 2 minggu setelah jadian pokoknya gue ada mau ke Bandung. Hah? Gue mau jemput dia pagi tuh mau ke kantor. Iya kan. Bokap nyokapnya di ruang makan. Bokapnya ya gue udah izin gue mau ke Bandung gitu sama Ney. Dan sama sahabat-sahabat gue bilang. Nyokapnya langsung enggak, bokapnya bilang, jadi gimana kalian nih berdua? Ya kalau ditanya gitu gue udah ada jawabannya. Gue emang mau serius sama anak lo om gitu loh. Oh lu ngomongnya lu gue sama apanya dia? Enggak Oh, juga enggak ya. sih. WhatsApp. Tapi gue emang deketan tapi WhatsApp. Oke. Terus nyokapnya bilang, tapi Ney galak loh. Tapi Ney temennya cowok semua loh. Gue jawab dengan sangat, iya tante emang banyak. Aku juga Takut. susah. Gue bilang gitu. Gue bilang gitu sama nyokapnya. Nyokapnya cuman pertama dia kenalin gue ke rumah. Aja nyokapnya nggak tanggung jawab. Hehe, gitu kan udah dikasih informasi yang kayak gitu. Hehe, gitu. Dia lewat ngomongin apa sih si denger si nggak denger tuh dia. Emang gak denger orang aku Apa ya, lagi siap-siap. mungkin, Oh iya. nggak mungkin. Cuma selawat-selawat gitu. Oh iya kamu bener, pakai anjir. kamu siap-siap pakai headphone sih. Pakai yang Marshall itu. Anjing. Langsung gitu. Iya sih susah sih tante. Lumayan. Iya, maksudnya cemburunya sampai level apa kalau udah cemburu banget sama nih? Dia kalau cemburu atau lagi cranky itu ngediemin gue. Ntar gue sadar sendiri, nih orang kenapa kok tiba-tiba diem nih. Tapi kebanyakan laki kayak gitu sih. Diem sih. Iya, gue juga Gue diem mendingan sih. diem daripada gue main tangan sih. Iya, aduh, iya lagi. Iya bener. Gitu sih. Mending diem. Kalau gue juga gitu sih. Gue mendingan diem terus udah saatnya gue mau ngomong. Jadi gini nih tadi gue bete gara gitu. Tapi kadang-kadang nggak tersampaikan. Mungkin 2 hari setelah itu baru Kimirin kinebe sih. Ya. Lu kayak gitu nih, gue Iya, geli iya. banget. Kayak gitu. Lo kayak gitu. Oh, enggak. yang nggak Nah, lu kayak gitu, literally kayak gitu. Oh enggak. Iya. Ya aku kan cuma nanya, Iya. yang kenapa sih kemarin? Iya terus gue balasnya dengan menye-menye juga. Aku bete. Aku Katro. Kalau lu gimana nih? Lu cemburu gak sama dia? Gimana ya? Gue lebih yang kalau cemburu kadang nggak terlalu gue sampaikan sih, maksudnya ya gue tahu juga dia sekarang kan juga lagi sibuk yang syuting kemana-mana. Ada lawan mainnya tuh ya perempuan kan pasti kan. Ya kayak beberapa kali gue nemenin dia syuting terus kayak ya di makanya taruh aku potong. Makanya kenapa setiap ada gue kerjaan soal ya kerjaan gue nawarin dia, kamu mau nemenin aku nggak? Kamu ada waktu nggak buat nemenin aku? Biar tidak ada kesalahpahaman. Ketika gue lagi syuting, HP kan nggak mesti gue misalnya lagi tag nih, gue masa voice note yang aku lagi syuting nggak mungkin kan? Mendingan dia ngeliat langsung di situ gitu loh. Sampai pada akhirnya yang syuting terakhir tuh, ya dia masih gawe. Dia bilang mau nyusul di Bandung kan. Yaudah kalau mau nyusul silakan. Aku tungguin, pasti aku tungguin. Sangat terima kasih mau nemenin. Ternyata gue bukan syuting Jumat Sabtu Minggu, cuma Jumat Sabtu. Dia datang Sabtu. Minggunya berarti free dong gue. Ya udah, berarti nggak syuting. Dia nggak ngeliat gue syuting, jadi malah Minggu tuh gue jalan-jalan sama dia. Gitu. yang paling gue sampai ngomong ke dia sih waktu pas banget proyekan awalnya dia yang ke Bali. Oh iya. Emang bridgingnya emang ke arah situ sih. Udah gua set sama Ramji udah mau ke arah situ sih sebenarnya. Gimana? Itu itu kan dia kayak beneran dadakan banget. Dia ditawarin pas banget juga ditawarin lagi di rumah gue udah langsung bilang, kamu kalau emang ya itu kan kerjaan kamu ya silakan aja, boleh kok, aku ngasih izin gitu kalau emang rezeki kamu di situ ya udah silakan. Dan beneran rezeki dia ngomong gitu. Ketika gue dapat pesan dari si sahabat dia si Ivan, yang gue pikirin cuma rumah, bokap nyokap sama dia, gue gimana izinnya? Karena itu dadakan banget sih ya. Iya, dadakan pun nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Gue ada krisis kepercayaan antara gue nggak percaya sama orang atau orang nggak percaya sama gue. Jadi apapun yang gue lakuin, takutnya gue nggak dipercaya sama dia. Include pasangan gue, gitu. Makanya gue
jalan gak ya? Gue bilang yaudah mereka suruh pulang dulu deh, ketemu aja di Jakarta, ngapain di Bali sih gitu. Itu cara healing gue biar yaudah gak usah ke Bali deh. Gue takut berantem, gue gak mau ada berantem-beranteman gitu. Gue gak suka berantem-beranteman sebenarnya. Padahal sih gue terus yang bikin. Emang selalu begitu. Saya pun juga. Itu terus pas banget besoknya dia pergi, nyampe itu tuh dia udah hancur banget, mabok. Iya. Anjir. Gue Iya. gue marah-marah sama dia, bener-bener marah-marah kayak udah tahu nggak bisa minum banyak, kenapa lo campur-campur nih minuman kan? Belum udah, makan lagi. Belum makan seharian. Jadi gue ngomel-ngomel terus kayak ya yang ngajak dia ke sana kan baru banget putus tuh, tersiur kabar. Ya gimana ya di Bali lagi kan, gak akan tahu nih apa yang akan terjadi kan. Terus juga ya cakep-cakep gitu. Oh iya. Ya, gue sih nggak pernah bermasalah dengan perempuan lebih cantik daripada gue. Emang ya udah gue begini adanya gitu loh. Kenapa makanya gue milih lu? Nah itu nih. Itu bro. Ayo lanjut sayang. Tapi ya kecemburuan kan ada dong. Ya abis itu dia udah nggak bisa jawab telepon gue nih, gue udah langsung ngomel-ngomel ke sahabat gue si Cobor itu kan, lo pokoknya awas ya, liatin tuh orang gak ya pokoknya lo urusin, gue nggak mau tahu. Gue marah-marah ke sahabat gue yang ada malah. Template anak Jaksel banget ya, abis putus mabuk, lanjutannya udah paham banget. Gue malah nggak tahu info itu dan gue nggak nge-follow dua orang itu. Gue nggak se-update itu tentang mereka. Gue taunya pas gue udah pulang. Ternyata dia banyak di panas-panasin. Oh halayak. Aduh anjing iya lagi. Halayak yang panas-panasin dia. Itu baru putus loh, lalali. Iya, yang lebih Kan sebenarnya kena jadi nanti kan. Iya, Padahal gue gak mau ngapain gitu loh. Sebenarnya gue nggak ada pikiran ke sana gitu loh. Tapi karena dipanas-panasinnya itu jadi kayak terbawa nih suasana. Terus ya udah gitu deh. Begitu. Tapi kalau untuk kayak yang ya maksudnya gue lebih memahami sih, ya dianya juga lebih sering memperlihatkan udah emang gue demennya sama lo doang, cintanya sama lo doang gitu. Jadi ya udah gue tenang aja gitu loh. Gue udah percaya, gue udah ngasih kepercayaan gue ke dia tuh nggak akan gimana ya? Nggak akan mengkhianati kepercayaan gue itu. Salah satu kalimat dari dia yang kadang-kadang dia juga insecure tentang sebuah pikiran itu adalah, kamu jangan selalu percaya apa yang kamu pikirin, ngerti gak? Jadi misalnya gue lagi negatif thinking tuh tentang dia, harusnya jangan lo buang tuh, lo pergi deh lo kemana, touring lo ke Rusia, lo naik motor gitu kan. Jangan sampai lo mikirin negatif itu ngeganggu banget. Itu dia ngomong kayak gitu, gue langsung 2 kali aja gue diginiin sama dia, makin tak. Tapi ketika dia lagi kayak gitu, gue balikin omongan yang itu. Kan kamu kemarin bisa ngomong kayak gitu, kenapa gak kamu terapkan? Emang manusia hanya bisa ngebilangin, tapi tidak bisa diaplikasikan. Betul sekali itu. Aduh, siapa yang taruh sini anjing? Kaget banget nih orang nih anjing, kaget. Tapi kan kalian sudah resmi apa ya? Istilahnya tunangan ya berarti kalian ya? Tunangan. Atau lamaran pribadi. Lamaran pribadi kok tunangan sih. Apa yang akhirnya ngebuat lu oke, ini saatnya pas ulang tahunnya, nih kan? Itu penuh dengan konsep sebenarnya. Anjing konsep itu. Gua konsep. Gak kelihatan loh padahal. Enggak. Malah bukan kayak gitu tadinya. Malah tadi konsep awalnya adalah ya ketahuan banget sih di hari dia ulang tahun kan tanggal 4. Tanggal 3 tuh gue ngajak makan misalnya ke salah satu pecel yang sering kita makan, pecel lele. Iya. Terus pas gue masuk, ternyata ada teman-teman dia sama teman-teman gue. Nanti dia kan enggak tuh lah, isinya anak-anak anjir. Ini ada apa nih? Tapi orang-orang itu enggak, udah makan aja cuek kayak enggak ada gua sama dia datang. Tadi konsepnya kayak gitu. Habis gua makan ya gua lamar di situ dengan mengundang ondel-ondel Jakarta. dia kan suka banget kan ondel-ondel. Nangis tuh. Suka apa beneran suka nih? Takut. Suka ya berarti ya. Suka, ya. Suka Acara juga. Nobita sih suka. Diki Sugi. Oh iya. Gitu. Lanjut. Nggak jadi. Gua nggak bisa nyimpen sebuah surprise ternyata. Keomong di depan dia.
Ya, Gue belajar dari gue menjadi host PWB nih, ngulik-ngulik orang jadinya. Gue kulik-kulik nih. Ternyata dia bisa dipelajarin sama dia. Ternyata dia bisa dipelajarin. Anjing lo. Ya gue tanya-tanya kemarin kamu ngobrol apa sih sama ayah? Soalnya ada sempat kayak dia di depan sama bokap gue berduaan ngobrol serius. Gue lagi siap-siap mau ke kantor nih. Dia mau nganterin gue ke kantor. Oh sorry, berarti lu sebelumnya udah kong kali kong duluan sama bokap udah nyokapnya? duluan ke bokapnya dia. Oh. Iya, terus Karena bokapnya sepertinya sudah pingin ngelihat Sina itu serius sama seseorang cowok gitu loh maksudnya. Jadi banyak pertanyaan kayak gimana mana gitu. Terus ya gue kasih tahu ya aku gini om lalala, aku rencananya gini. Bokapnya cuma nggak ada timbal balik, maksudnya ya timbal baliknya dengan senyuman. Mungkin isinya adalah oke, gue tunggu ya apa yang lo omongin gitu. Yang gue tangkap sih gitu. Abis itu ya beda lagi ngobrolin Vespa. Vespa gue sering dipakai, gue seneng banget awal Vespa gue taruh di rumah dia, dibawa jalan-jalan bokapnya. Seneng banget, bokapnya udah seneng nih sama gue. Besok gue jual, besok gue jual nih mobilnya. anjir. Saking udah deketnya ya. Iya. Om BPKB mana om? Gitu. Surat tanah udah mulai digandeng pelan-pelan. Awal sih emang mobil. Terus gimana tadi? Sorry, lanjut. Terus ya gue ya biasa lah ya kalau habis pulang kantor tuh biasa kita kayak jalan-jalan dulu keliling-keliling gabut aja gitu ya. Terus kayak tadi ngomongin apaan sama ayah apa segala macam. Terus si bisa nih menyimpan rahasia. Iya tadi aku bilang sama ayah mau gini pas kamu ulang tahun. Jadi sebenarnya kemarin itu pas dia nanya yang udah beda konsep itu gue udah tahu emang dia tuh mau ngelamar gitu loh. Jadi gitu deh. Anjing. Bener-bener. Tapi tetap ya waktu kemarin pas dia menanyakan itu sih serius kan nih. Gue malah jadi ketawa liatnya. Tapi ya kelamar gitu, surprise gitu susah juga sih kayak sebenarnya. Ya gue kan beli cincin dang. Iya. Ya dang lagi. ya kan. Maksud gue nyari ukuran jarinya gimana? Nanya mamanya. Maksudnya gue mau surprise, full surprise gak ada yang tahu gitu loh. Ngecas kan. Gitu, makanya gue kayak bridgingnya. Nih cincin Bali bagus lagi gitu. Mana coba lihat. Ternyata dia emang udah memata-matai akun itu. Iya, emang ini bagus. Emang ukuran kamu berapa? Udah nggak bisa surprise gue jadinya. Cuma gitu doang minta ukuran udah. Yaudah lo nggak usah tahu gue mau beli yang mana gitu. Gue beli yang tengkorak, yang anak motor. Enggak dong bong. mau ditunjukin. Wih, lagi. Jadi ya kemarin tuh ceritanya lagi makan-makan gitu. Gue kebetulan banget H-1 kita udah emang dia udah bilang pas kamu ulang tahun mau makan-makan ya sama sahabat-sahabatnya dia nih di daerah mana sih tuh? Pluit. Oh iya udah oke. H-1 banget gue di grup WhatsApp kantor. Nih kamu besok masuk aja ya ngurusin bunga. Oke siap. Hari Minggu biasanya gue libur. Tapi emang kadang libur gue agak digeser gitu ya. Nah terus ya udah oke. Terus gue nanya nih ke dia, kita jadinya tuh bukan siang kan, malam. Iya kok malam, oke gitu. Oke udah habis itu ya gue kerja dulu, dia di coffee shop temennya nungguin gue, baru dia tuh kita makan biasa. Terus habis makan ya pengen ngerokok dong. Ya. Ngerokok sebat ya, pertama sebat sambil ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya gue ngerokok lagi sebatang nih. Habis udah kelar sebatang, yaudah aku masuk duluan deh. Terus ternyata sahabatnya dia tuh, iya dari tadi kalau masuk. Ternyata itu tuh udah abis ngerokok itu baru dia muncul sambil membawa cincin. Kalau mau lihat video di atas ya. Iya. Klik link Tokped. Ya kecebut. Ya. Gitu ya kan. Tapi gimana kalau lu nih, ya kan akhirnya lu runtuhkan idealis lu untuk tidak, lu pengennya tadinya menikah di umur 30-an atau 20 akhir. Keangkuhan dia juga runtuh. Sekarang jadi bucin. Iya. Sama seperti saya. Sangat bucin. Nah itu gimana tuh? Lu apa ya? Bisa nerima Bayu untuk nantinya jadi pasangan lu lah, pasangan seumur hidup lu nantinya. Lu
Apa yang lo harapin dari Bayu? Gue nggak mau menaruh ekspektasi gue terhadap sesuatu sih. Jadi maksudnya ya gue tahu dia orangnya seperti apa. Ya gue hanya melihat diri dia sekarang. Orang kan bisa berubah gitu loh. Ya dia bisa meyakinkan gue untuk berhubungan serius nih. Ya udah, yuk kita jalanin. Prinsip gue sekarang sih untuk saat ini, untuk kedepannya sih itu dulu. Maksudnya ya gue nggak akan tahu berapa tahun lagi dia akan seperti apa, gue akan seperti apa, kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi ya udah, kita jalanin aja. Kedepannya kayak gimana, kita harus menyelesaikannya bersama. Kita udah mau mulai sesuatu. Wih, gila. Gitu. Keren banget nih. Keren banget. Kan kamu ingat gak dulu aku pernah bilang jangan pernah berekspektasi, maka hidup gua akan baik-baik saja. Dari situ kita berdua nggak kayak, gue full surprise sih orangnya. Kayak misalnya gue dulu PDKT ke dia, gue bakalan bisa bawain sesuatu sampai dia gue berdua udah jadian, gue suka bawain sesuatu kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu sebelum dia, gue ekspektasi tinggi banget. Wah, seneng nih cewek gue. Seneng banget. Nggak taunya? Biasa aja. Setelah ada kalimat itu, ya udah gue cuma mau beli, gue cuma mau bikin dia lebih senyum aja di hari itu. Set, ya gue lihat dia, ya udah alhamdulillah. Tapi lu nantinya kan lu akan nikah, punya anak dan segala macam, lu masih akan bikin konten kreator yang sangat lucu-lucu itu di Instagram lu apa? Pasti. Pembantu gue bakalan nanti lu jadi konten kreator juga dong. Gak lucu ya? Gimana sih? Gak jelas. Bakalan tetap gue kerja. Gue orang nggak bisa bantu jokes orang ya. Sorry. Bakalan tetap ya gue ngejalanin itu. Diem lagi. Nggak, maksud gue ya kan kadang makin lu nantinya udah berkeluarga, punya anak, ya ada rasa pengen, bukan jaim sih ya, apa ya, kayak pengen memperbaiki citra lah mungkin, atau image gitu. Lu tetap akan bodor-bodoran kayak gitu? Gue orangnya sangat bodoh amat sih orang mau ngomong apa. Makanya kenapa gue suka bikin konten yang ya gue sering ditanya sama orang, capek gak sih bikin konten kayak gitu? Enggak. Ya gue sehari bisa 2 kali ngupload kalau gue lagi mood, dan gue bodoh amat lo mau suka apa kagak. Lo mau ngatain gue apa kagak, gue bodoh amat. Makanya setiap gue ngepost terus banyak komen yang itu, gue bales-balesin. Yang ngingetin malah teman-teman gue, jangan dibalesin yang kayak gitu-gitu. Yang ada yang kayak nggak lucu. Pas gue klik profile dia nge-follow gue, ngapain aja? Ya ngapain? Lu ngarepin yang lucunya dari lu mungkin. Cuman kan gue pernah dulu nulis di Instagram di bio itu, akun ini bukan akun dagelan. Seakan-akan gue harus setiap hari ngupload. Iya, ngupload kayak gitu-gitu, ngupload yang lucu-lucu. Pas gue ngupload yang gak lucu, gak diterima masyarakat. Emang duit gaji kantor gue dari dia? Iya, benar. Gitu loh, kayak yuk, siapa lo anjing? Gitu. Ya, maaf anjing. Tapi ini lu udah nentuin tanggal? Oh, belum. Target. Kemungkinan sih kalau untuk nikahnya antara akhir tahun atau awal tahun 2022. Kemungkinan. Ngapain lo? Anjing, kaget gue. Aku mau ngingetin kamu, bibirnya deketin mic. Oh iya. Tapi kayak mau ciuman ya. Kita target kebetulan sih kan bokap gue juga mau balik, alhamdulillah mau balik kerja lagi nih, baru balik tuh akhir tahun. Jadi ya menunggu bokap gue balik ke Indonesia lagi, baru ada acaranya. Gitu. Ditunggu aja kabarnya. Pokoknya semuanya wajib datang ya untuk hanya rame dong. Budgetnya nggak cukup nanti. Yang penting amplopnya banyak kan. Oh iya benar. Balik modal ya. Nggak sekarang nggak pakai kotak amplop gitu nge. Pakai apa sekarang? Pakai QR code. Oh, iya lagi. Di ujung videonya QR code aja. Ini anjing. Minimal 500 ribu. Minimal lagi anjing. Minimal. Oke nih, pertanyaan terakhir nih.
Kan lu tadi pas waktu gua tanya soal ngedeketinnya lu sempet jiper lah ya, sempet ya insecure lah gitu. Lu ada tips and trick nggak mungkin buat para pendengar PWB yang mungkin ngerasa minder? Ya salah satunya sih gue sih ya. Ya apa sih gimana sih? Aduh, gimana nanya? Apa sih gimana? Aduh, bagaimana ya? Kayak kakek aja. Tips and trick untuk tidak insecure untuk ngedeketin cewek sih. Gimana? Akan saya jawab. Iya, saya tunggu jawaban. Buatlah mindset kalian, lo itu cowok paling ganteng yang pernah dia temuin. Anjir. Seperti itu. Jadi ya lu bikin mindset dari rumah sebelum lu bawa motor keluar jemput dia, atau lu mau pakai mobil. Bawa Wah, gue kalau kayak gitu, gue udah semangat nih, cowok paling ganteng di bensinnya habis motor. motor. Ya Vega R Gak lah. apa-apa. Gak Gue apa-apa. sampai segitunya loh sebenarnya kalau untuk insecure. Nggak tahu kenapa. Kayak udah pernah gue bahas juga sih sama nih. Gue sampai segitunya insecure gue. Gak semua cewek kan melihat dari hal itu juga, Cong. Ya, itu udah saya dengar banyak orang ngomong kayak gitu. Cuman nggak tahu belum ada rasa. Ya gimana sorry. Lanjut. Bingung kan lo? Enggak, maksudnya kayak ya mudah-mudahan Samsuga atau teman-teman yang lain ketika dia mau ketemu salah satu cewek yang belum pernah dia temuin, itu dia feedback ya adalah ini orang nggak harus ganteng, nggak harus bawa Alphard, nggak harus bawa di tangan tuh dompet, HP, rokok 3 dipegang. Dalam satu tangan. Nggak harus kayak gitu, pasti gitu. Iya gitu. Kenapa bang? Habis nge-gym. Mau nongkrong nih. Nge-gym gue di Bogor. Rokok seslop gitu kan, dompet, Iya. dompet, kopi, rokok seslop. Nongkrong gua gitu. Terus langsung gue tanya, suka ngerokok juga mas? Kok tahu? Enggak, nebak aja. Siapa tahu suka. Anjing. Ini sumbernya sama nih maksudnya. Gitu. Gitu. Paling lo pede sih, harus pede. Kalau lo pede, karismatik lo tuh keluar, dan cewek itu bakalan anjing nih cowok pede banget lagi. Tapi ya tergantung ceweknya juga, paling kan beda-beda kan. Mungkin dia nganggepnya kayak Nah, gue berarti nanya ke ini, lu ngelihatnya motornya gimana? nggak waktu kopling nanya? lagi. ngelihat Bayu dulu gimana? Dia cukup Sekalian jaim. gue belajar aja sih Dia sebenarnya. cukup jaim. Mana im? Mana jaim anjir? Enggak, kalau lagi ya kamu kan kalau berkelakuan gila tuh di depan aku ya emang sering, tapi maksudnya nggak yang terlalu ada bagian seriusnya gitu loh. Ya maksudnya ya kayak gitu. Malih. Maksudnya biar si cewek itu bakalan dia nggak bercanda. Nggak cuma bisa bercanda doang ternyata. Dulu gue pernah deket sama cowok tuh yang bercanda mulu anjir. Siapa nih? Dulu ada deh. Sebut saja namanya Very Coloso. Gue kenal nggak? Enggak. Bener-bener bercanda mulu. Jadi gue tuh mempertanyakan ke diri gue sendiri, nih orang serius gak sih ngedeketin gue nya. Nah jadi kan abis itu gue malah gue yang mundur nih. Udah gue males bercanda mulu, gak jelas kapan lo seriusnya anjir. Tapi ya lo harus seimbangin antara bercanda yang emang harusnya di sikon yang bercanda, tapi lo juga bisa serius ngebawa untuk ke calon pasangan lo nih. Gitu. Oke, pede aja Samsuga. Pede sih, emang harus pede juga. Mau ke tembok. Kayak lagi dikasih wejangan. Thank you. Ini kita ke repeat question aja kali ya, biar manjang-manjangin durasi aja nih, iseng aja. Boleh. Ada beberapa pertanyaan sih yang gua pengen kasih. Sebenarnya sih sistemnya kayak jawab cepat gitu. Jadi gua ngeluarin pertanyaan, lu harus jawab cepat dan bersamaan. Ini pengen lihat aja chemistry lu kayak gimana nih berdua. Chemistry of us ya. Iya itu dia. Kita lihat dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ngintip Yang pertama boleh nih, ya. Apa dinaikin? Iya dong, ntar ngintip ntar nih. Ngintip boleh nggak? Kartu gue bagus soalnya. Gua ketoprak. Yang pertama nih, ini untuk Bayu dulu nih. Bayu, maksudnya gini, lu sama-sama jauh bareng lah ibaratnya. Oh, iya. Berapa 3 digit nomornya nih?
Bangsat gue. Anjing, gue gak pernah hafal nomor orang. Anjing. Gue cuma hafal nomor gue sendiri. Tapi kalau pertanyaannya dibalikin ke gue juga gak bisa jawab. Gue gak hafal. Nomor nyokap gue juga gak tahu. Gua buat apa gue siapin pertanyaan nih kayak gini? Bangsat. Gak gue briefing sih emang. Ya udah, lanjut. Oke, lanjut. Apa ini dulu deh. Tadi nih ya berarti. Minuman kesukaannya nih. Jawab cepet deh. Jangan kode-kode. Gue lupa namanya. Oke. Ya deh. 1, 2. Gue aja gak tahu nih. Liker kan? Apapun minuman Liker nih. Oh iya, oke. 1, 2, 3. Gin. Hendrix. Iya, beda. Sama. Oh, sama ya? Hendrix Gin. Oke, Hendrix Gin. Oke. Oh iya benar. Lanjut. Ini sih pasti bakal barengan soalnya lagi sering di-upload nih. Apa band favoritnya Bayu? 1, 2, 3. Foo Fighters. Apa sih lu sukanya kenapa suka Foo Fighter? Berawal dari Kurt sih. Berawal dari Kurt sebenarnya semua. Kurt Cobain dari Nirvana. Iya. Terus abis itu ya gue juga suka Blur juga. Gara-gara si Kurt Cobain ada salah satu lagu Blur yang dia suka dari album awal Laser. There's No Other Way itu lagu kesukaannya si Kurt. Oh. Dia meninggal. Si Dave Grohl beberapa tahun gak mau megang alat musik. Gue gak mau main musik pokoknya. Karena dia trauma. Bikin deh album pertama. Dan dihujat sama orang-orang. Berani-beraninya lu Kurt Cobain meninggal, lu bikin band dengan sound yang sama. Dan dia memotivasi gue untuk menjadi bodoh amat, gak peduli kata orang. Oh itu. Jalan aja udah gitu. Yang akhirnya maksudnya yang bikin lu terinspirasi sama Foo Fighter dari situ. Album pertama mereka rekaman minjem tempat laundry. Oh iya. Di tempat laundry temennya. Oh oke. Dia ngerekam drum, bass, gitar, vokal Dave Grohl sendiri. Baru dia nyari personil gitu. Ada bunyi itu ada bunyi mesin laundry. Lagi kagak nyuci. Kira lagi cuti orang-orangnya. Oke, sorry. Lanjut ya. Sekarang gantian nih. Lagu favoritnya nih. Walah, remak ini lupa lagi. Ayo. Tunggu. Yang lama-lama. Tar dulu. Dia mah gak bisa jawab Iya, apa-apa. Gimana sih lo? Lagu favorit dari lu semua loh ini. Sumpah gue tuh kadang suka bingung kalau ditanyain kesukaan gue tuh apa yang gue suka, gue juga sedikit bingung menjawabnya. Gue bingung. Lagu favorit. Gini aja deh yang lagu yang paling sering didengerin di mobil. Ya boleh. Dia juga gak tahu apa-apa. Apa? Iya. Tatap-tatapan. Kereta biasa. Gak boleh kode-kodean dong. Kereta. Lu gak bisa dikode. Satu, judul aja. Iya judulnya. 1, 2, 3. Stop this train. Agak kurang itu. Gak bisa jawab. Iya, John Mayer. Ini aja deh biar ger. Ya deh ukuran sepatunya Nedila. 1, 2, 3. 40. Udah. Gua berapa? Udah gak asik. Gue berapa? 42. Aduh sayang gue. Bacot. Udah kali ya, gitu aja. Terima kasih nih buat Mas Batembang udah mau hadir di pwb.id. Kali ini gue gak jadi host, gue gak perlu pusing-pusing. Gue puyeng banget aja. Sekalinya Terima jadi host, kasih. tamunya begini lagi. Gak bisa gue. Ya udah tutup deh nih. Nih, gue tutupnya gini ya.